Halo semua, di sini dengan Moldy. Saat ini saya akan melakukan video review dari Smartfren Andromax i2. Mohon maaf meluncurnya cukup lama karena saya cukup disibukkan dengan pekerjaan baru saya. Tapi saat ini insya Allah saya akan melakukan video reviewnya. Langsung saja kita mulai. Ada dua hal yang belum kita bahas dari bagian yang pertama, yaitu bagian gaming dan bagian kamera. Kita mulai aja langsung dari kameranya. Nah, kameranya ini memiliki sensor sebesar 5 megapiksel autofocus. Dengan begini tampilan viewfindernya. Ada beberapa fitur yang disematkan Smartfren, yaitu seperti contohnya panorama seperti biasa, kamera dan video. Dan ada beberapa mode seperti night, sunset, party, night portrait, snow, dan flowers. Ya, intinya hanya segitu saja, tidak ada fitur yang baru yang berbeda, seperti selayaknya stok Android. Untuk hasilnya dapat dilihat sebagai berikut. Ya, dapat dilihat dalam kondisi cukup cahaya bahwa hasil foto dari Andromax i2 ini dapat dibilang biasa saja, tidak wah atau mungkin bukan merupakan suatu kelebihan dari ponsel ini, tapi yang jelas mungkin dapat diandalkan untuk kondisi-kondisi tertentu. Dan untuk kondisi kurang cahaya dapat dilihat sebagai berikut. Untuk kondisi kurang cahaya, flash yang diberikan dari Smartfren Andromax i2 ini memberikan warna yang tidak natural dan warna hijau yang tampak sebenarnya tidak seperti hijau yang teman-teman lihat. Jadi intinya untuk reproduksi akurasi warna dapat dibilang kurang baik, tapi intinya untuk ponsel sekelasnya ya merupakan fitur yang dapat dibilang ya sebagai pelengkap saja. Nah, untuk gamingnya ya seperti teman-teman tahu, dia ini memiliki prosesor 1,2 GHz quad-core prosesor dari Snapdragon S4 Play. Merupakan prosesor yang sering kita lihat. Ini langsung saja kita mulai gaming seperti Real Steel. Untuk game-game 3D ini seperti yang waktu itu mungkin saya sering bilang mungkin di Twitter ya, performa dari Adreno 203 ini dapat dibilang kurang baik, sehingga untuk gaming akan terlihat untuk gamingnya akan terlihat kemampuannya atau batas dari kemampuan prosesor ini. Sebagai saran saya buat teman-teman, kalau misalnya mencari ponsel gaming, setidaknya paling rendahnya adalah menggunakan prosesor dari MediaTek. Dual core pun tidak apa-apa dengan GPU Power VR ya. Jelas MediaTek selalu menggunakan Power VR, atau sebenarnya ada juga yang varian Mali sih. Cuman dengan seminimal mungkin menggunakan prosesor Power VR dual core. Ini dengan kondisi quad core teman-teman bisa tahu. Ini dengan kondisi quad core ya. Dengan kondisi quad core Snapdragon S4 Play. Ya, kita coba saja. Hal yang mungkin saya catat adalah dengan layar yang IPS ini, untuk bermain game dengan tilting sangat menyenangkan karena tidak ada perubahan distorsi warna yang terjadi, berbeda dengan yang terjadi pada layar-layar TFT. Dapat terlihat bahwa memang terlihat agak bermasalah sedikit frame per secondnya.
Ya, seperti itu. Tapi dalam kategori masih dapat dimainkan. Tapi terlihat bahwa frame per secondnya tidak cukup baik ya. Kemudian yang game lain yang ingin saya kasih tahu adalah seperti Subway Surfer ini. Game-game fast rendering sangat berjalan sangat buruk untuk prosesor dengan GPU Adreno ini, Adreno 203 intinya. Jadi ya mungkin teman-teman bisa lihat sendiri tuh bahwa ya, kita mau ulang lagi ya, bahwa terlihat bahwa responsivitas, kemudian itu ada terasa delay sekitar sepersekian detik. Ya. Ops. Ya. Dan perlu diingat juga bahwa prosesor yang digunakan adalah prosesor quad-core. Jadi intinya prosesor quad-core itu tidak sama dengan, maksudnya tidak semua sama. Jadi ya mungkin untuk teman-teman yang udah tahu ya, saya hanya memberitahu saja kepada yang belum tahu bahwa memang quad-core itu, yang prosesor itu yang lebih berpengaruh adalah konstruksinya. Jadi ini dengan konstruksi Cortex A5, yang paling baik saat ini adalah Cortex A15. Mungkin A9 masih bagus dan A7 pun masih bagus. Atau mungkin dapat dibilang A7 itu untuk kondisi middle ya, yaitu yang biasanya digunakan dalam prosesor MTK. Kita lihat di sini. Langsung saja. Ya. Bisa dimainkan, tetapi tentunya dengan frame per second mungkin sekitar 15 atau 20. Sekitar 15 sampai 20 frame per second. Ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Duh. Tapi tentunya bukan merupakan ponsel gaming. Jadi intinya sedikit saran aja, kalau misalnya teman-teman pengen mencari ponsel gaming dari keluaran Andromax, mungkin saya hanya menyarankan dua tipe, yaitu Andromax V dengan Andromax Z. Sisanya saya tidak merekomendasikan, termasuk yang terbaru keluar adalah smartphone Andromax U3. Oke. Ada game lain, Flappy Bird. Ini cuma buat main-main aja. Ya, intinya segitu aja. Kesimpulannya adalah smartphone Andromax i2 merupakan ponsel yang memang enak digenggam, dengan bodi yang tipis dan tidak terlihat seperti ponsel murahan. Tentunya akan membuat ponsel ini ya tidak membuat teman-teman malu ketika bertemu dengan teman yang lain di jalan, karena memang enak digenggam, ringan, layarnya memiliki resolusi yang cukup, dan teknologi IPS yang bisa saya bilang merupakan layar favorit saya ketimbang AMOLED. Dan juga reliable GPS-nya, jadi dapat digunakan untuk sebagai mobile GPS di mobil dan sebagainya. Namun sayangnya memang ada beberapa kekurangan, seperti contohnya walaupun disematkan kompas di sini, tapi mungkin ada sesuatu yang menarik kompas tersebut sehingga tidak memberikan kompas yang akurat. Kemudian kamera yang mungkin yang terlihat biasa saja, dan performa gaming yang dapat dibilang merupakan performa yang bukannya buruk, tidak juga, cuman hanya berada di sedang
di kategori sedang dan bukan merupakan ponsel yang dengan kekuatan yang cukup untuk memainkan permainan game-game berat. Ya, jadinya intinya mungkin cocok untuk anak-anak muda atau pebisnis yang mungkin ya untuk kondisi sehari-hari saja ponsel ini. Oke, sekian aja dari Moldy, kurang lebihnya mohon maaf. Langsung saja ditunggu perbandingan antara Android Max i2 dengan Android Max G yang sudah direkam dari beberapa minggu yang lalu. Sekian saya dari Moldy, kurang lebihnya mohon maaf. Oke, Moldy out. Maafkan. Oke. Anda tidak tahu seberapa jauh